Percayakah Anda kalau dalam siklus 2 dekade percaturan nasional akan muncul sepasang bintang catur istimewa? Anda boleh tidak percaya, namun faktanya berbicara demikian. Tentu bukan deretan legenda seperti Tan Hoan Leong, Arofah Bahtiar, Ardian Syah, Utut Adianto dan seterusnya yang melejit sendiri-sendiri pada masanya, tetapi justru pada pasangan Edi Handoko dan Roni Gunawan. Dua anak muda kurang dikenal asal Solo dan Surabaya yang menggemparkan Kejurnas Catur 1978. Menjadi juara dan runner-up Kejurnas 2 tahun berturut-turut. Dan selama 1 dekade, keduanya mampu bertahan dalam tim inti nasional sebelum Roni memutuskan untuk pindah ke dunia bisnis. Sedangkan Edi grafiknya mulai makin kurang konsisten. Edi tutup usia tahun 2009, sedangkan Roni belakangan masih aktif bermain di berbagai turnamen. 2 dekade kemudian, dalam proyek catur The Dream Team yang digagas oleh Eka Putra Wirya bersama Utut, ada 2 bocah yang sudah menunjukkan bakat yang istimewa. Yang satu dikenal pendiam dan pemalu sedangkan yang satunya suka usil. Kelak mereka dikenal sebagai Grandmaster Susanto Megaranto dan Master Internasional Taufik Halai. Di tahun 1999, keduanya diterjunkan di kejuaraan dunia junior kelompok umur 12 tahun di Okopesa, Spanyol. Waktu itu Susanto sempat mengalahkan Hikaru Nakamura dan kemudian menempati urutan ketiga. Saat ini Susanto masih menempati urutan teratas rating nasional dengan 2.477 poin. Sebaliknya Taufik beberapa tahun kemudian sempat berhenti dari kompetisi catur, sebelum comeback mengejutkan mewakili tim Papua Pegunungan di PON Aceh Sumut 2024 dengan merebut medali emas nomor catur standar. Siklus ketiga mulai ditandai dengan naiknya grafik performa Satria Duta Cahaya dan Nayaka Budi Dharma secara signifikan. Tercatat, di Singapore Open 2024, Nayaka berada di peringkat ke-18, di atas juara dunia Rapid Chess mendatang Volodar Murzin, sedangkan Duta berada di urutan 38. 2 bulan kemudian di Johor Open 2025, Duta di peringkat ke-4 dan Nayaka ke-6. Terakhir di Indonesia International Master Tournament, Duta di posisi kedua di bawah juara Grandmaster Vitali Bernardsky dan sekaligus melengkapi norma internasional masternya. Sedangkan Nayaka di posisi ketiga. Luar biasa, setelah sekian waktu penantian, rasanya ini momentum berharga bagi kebangkitan percaturan nasional. Dan tentunya, jangan sampai kisah karir setengah jalan para master dari 2 siklus sebelumnya terulang lagi. Dan selanjutnya kita ikuti sebuah partai mereka, The Indonesian Chess Prodigy Satria Duta dan si anak cerdas dari Malang Nayaka di turnamen Indonesia Internasional Master lalu. Duta sempat mengakui sahabatnya, Nayaka sebagai lawan yang amat tangguh, sehingga ia harus mencari akal untuk menemukan keberuntungannya. Langkah standar pembukaan Inggris bergeser dari pola simetris dengan mendobrak sentrum. Kuda C2, persiapan serangan minoritas A3B4 atau E4, terus kuda ke E3. Duta mulai memprovokasi dengan tusukan bidak di lajur H. Menghadapi Duta, sepertinya Nayaka lebih memilih bermain posisional. Alternatif menteri C1, kalau hitam mencoba bermain api dengan menteri makan A2 maka benteng D1 menyorot lajur D malah menyulitkan hitam.
Normalnya menteri ke B6 atau ke C7, tapi ini tentu bukan pilihan bagi duta yang suka berpetualang. Nayaka konsisten tidak memberi ruang komplikasi dengan kuda G5. Membuka jalur evakuasi menteri ke F7, E8 nantinya. Mengancam gajah ke D5. Bila menteri F5 maka bidak maju E4 menangkap menteri. Terburu-buru, lebih baik persiapan A4 atau manuver gajah ke F3, kuda D5, bidak A5 menekan petak B6. Langkah teks justru memberi kesempatan bagi duta untuk berimprovisasi. Langkah jenius, levelnya Grandmaster. Bidak D5 sepertinya dikorbankan bagi menteri dan gajah A2. Padahal ini bidak beracun. Perhatikan, permainan hitam jadi berkembang. Atau misal benteng C4.
Lebih baik benteng C7 skak. Bila Raja H6 benteng E7 cukup menyulitkan. Demikian juga Raja ke F6 putih masih bisa melawan. Kalau kuda ke C4, hitam juga lebih baik. Ada ancaman benteng A1 skak yang harus ditutup benteng C1 kalau tidak ancaman mat benteng D1 skak. Masuk di ending dengan perimbangan materi satu benteng plus satu bidak ditukar gajah plus kuda nampak lebih menguntungkan duta, di mana hitam lebih aktif. Atau Raja C3, hitam menang kualitas dan menang. Hitam sudah di atas angin dengan bidak bebas B plus mobilitas perwira-perwira ringannya. Sepasang benteng putih jadi buruk karena fungsinya bertahan. Atau manuver Raja D4 C5 disusul majunya bidak bebas B.
bisa juga raja ke D4. Atau kuda E4 skak. Progres kemenangan bagi hitam. Manuver raja ke D5 E5 disusul benteng C3 skak bakal semakin mencekik permainan putih. Demikian juga manuver raja B5 A4 A3 diikuti majunya bidak B juga tak memberi harapan bagi putih. Maka di sini Nayaka menyerah. Benar pertarungan yang dramatis dari dua bakat catur terbaik Indonesia saat ini.